Shalom keluarga Allah, hari ini saya akan bagikan kepada kita semua satu pesan firman Tuhan yang sangat spesial sekali. Yang judulnya adalah The Holiness of the Holy Spirit. Atau kekudusan dari Roh Kudus. Tahukah saudara bahwa karakter utama nomor satu yang pertama dari Roh Kudus adalah kekudusannya. Itu sebabnya Roh Kudus disebut Roh Kudus. Oke, dia tidak disebut dengan roh kuasa atau roh mujizat atau roh damai sejahtera. Tentunya semuanya itu tercover di dalamnya. Akan tetapi alasan kenapa Roh Allah disebut sebagai Roh Kudus adalah karena karakter yang utama, yang pertama, nomor satu di dalam Roh Kudus adalah kekudusannya. Kata kudus itu diambil dari bahasa aslinya yaitu hagios. Hagios artinya murni, artinya tanpa celah. Jadi semua tentang Roh Kudus itu bicara tentang kemurnian, tanpa celah. Saya mau katakan sama saudara, kalau Roh Kudus berjanji sama saudara, janjinya murni, tidak tercela. Oke, artinya kalau dia berjanji, dia pasti genapkan setiap janjinya di dalam kehidupan saudara. Oke, kudus itu juga artinya adalah bersih. Gak berliku-liku. Manusia sebaliknya jalannya seringkali berliku-liku. Tapi Roh Kudus itu punya integritas yang luar biasa. Jalannya lurus. Anda kalau jalan sama Roh Kudus, kita gak menyimpang ke kanan, gak menyimpang ke kiri. Kita konsisten. Jalan kita lurus. Dan sementara saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus, saya yakinkan saudara, ada penyertaan Allah yang konsisten dalam hidup saudara. Dan kalau Anda disertai oleh Allah, disertai oleh Roh Kudus, maka apa saja yang engkau perbuat dijadikan berhasil. Kenapa? Karena itu adalah karakter Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu bicara tentang yang positif, yang baik, bukan yang jahat. Bukan yang negatif. Jadi kalau ada hal yang jahat terjadi dalam hidup saudara, saya yakinkan saudara itu bukan dikerjakan oleh Roh Kudus. Hal yang jahat dikerjakan oleh roh jahat. Alkitab yang mengatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kalau Allah datang, Yesus datang, Roh Kudus datang, dia mau memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi semua yang baik, semua yang indah, semua yang murni, itu yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara harus sangat menyadari karakter Roh Kudus yang paling utama adalah kekudusan. Dan karena itu saya mau ngomong sama saudara, yang namanya kekudusan dan dosa tidak bisa dijadikan satu. Itu sebabnya di tahun 2021 ini, kalau saudara mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya beritahu saudara bahwa pastikan kita dikuduskan, hati kita dikuduskan, hidup kita dikuduskan. Ingat baik-baik saudaraku, yang namanya kekudusan dan dosa itu gak bisa jadi satu. Sama seperti air dan minyak mau diaduk bagaimanapun tidak bisa jadi satu. Karena itu memang bertolak belakang. Demikianlah kita, kalau kita mau kepenuhan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita, maka dosa harus dibuang. Semua yang tidak kudus harus disingkirkan. Pertanyaannya bagaimana caranya kita manusia yang berdosa ini bisa dikuduskan? Sederhana, Ibrani 13 ayat 12 memberitahu kita bahwa kita dikuduskan oleh darahnya.
Jadi saudara dan saya dikuduskan bukan oleh perbuatan baik kita, usaha kita, kebenaran kita sendiri. Karena kebenaran manusia low quality, kualitasnya rendah. Tetapi kebenaran Allah sempurna. Jadi ketika Yesus menguduskan saudara dan saya dengan darahnya, maka kita dijadikan kudus. Amin. Saudara dan saya dibuat jadi kudus. Bahkan saya mau ngomong begini sama saudara. Orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula, berarti mereka jemaat mula-mula. Mereka disebut sebagai orang-orang kudus. Saya bacakan ya. Efesus 1 ayatnya yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada, perhatikan ditulis begini, orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi ternyata ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, dia enggak cuma ngomong orang Kristen di Efesus. Dia enggak cuma ngomong saudara seiman di Efesus. Atau orang percaya di Efesus. Tapi dia ngomong mereka ini disebut orang-orang kudus. Ini adalah satu pewahyuan peremaan yang seringkali dilupakan di zaman kita sekarang. Di zaman modern sekarang ini jarang sekali orang Kristen disebut sebagai orang kudus. Orang-orang Kristen di zaman sekarang disebut orang percaya. Kita sebut sebagai anak Tuhan. Saudara seiman, tapi jarang sekali kita disebut dengan orang kudus. Artinya apa? Artinya pewahyuan tentang kekudusan ini sempat luntur dari gereja Tuhan. Oke, hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari kita semua dikuduskan oleh darah Kristus. Dan darah Kristus itu sempurna. Dia punya kuasa menguduskan saudara dan saya. Roh kita dikuduskan sempurna. Boleh katakan amin. Hanya kita harus mengerti manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Sempurna, dikuduskan sempurna. Akan tetapi yang Tuhan mau kita alami di dalam hidup kita bukan hanya roh kita yang dikuduskan, tetapi jiwa kita, tubuh kita juga terus dikuduskan sampai sepenuhnya kita mengalami kesempurnaan. Artinya darah Kristus masih terus bekerja di dalam kehidupan kita, menguduskan kita. Itu sebabnya saudara dan saya mesti bekerja sama dengan Roh Kudus untuk kita benar-benar dikuduskan sampai kita jadi bait suci yang layak bagi Roh Kudus. Saya bacakan ya di Wahyu 22 ayatnya yang ke-11, kalimat terakhir aja. Kalimat terakhir dia ngomong begini, barang siapa yang kudus, berarti sudah kudus. Berarti rohnya sudah kudus. Biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wow, kok sudah kudus terus menguduskan dirinya? Sederhana, karena spirit kita sudah kudus. Karena itu ketika saudara dan saya kapanpun juga yang sudah percaya sama Yesus, ada Roh Kudus di dalam roh kita. Kapanpun juga waktunya kita dipanggil pulang ke surga, kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena roh kita sudah dikuduskan. Makanya ditulis, barang siapa yang kudus, berarti ini pesan buat saudara dan saya. Tapi pesannya adalah barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya jangan berhenti sampai pada spirit saja. Tapi juga jiwa kita, tubuh kita, pikiran kita, keinginan kita, sepenuhnya tingkah laku kita, perkataan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sepenuhnya
dikuduskan. Doa saya di tahun 2021 ini Roh Kudus bekerja lebih dahsyat, lebih menyeluruh dalam hidup kita. Anda dibawa masuk dalam level kekudusan yang belum pernah Anda alami sebelumnya di dalam kehidupan saudara. Amin. Kenapa? Karena memang ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, Dia akan menguduskan kita oleh darah Kristus. Kita baca di Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Dan kalau Ia datang, perhatikan, Ia ini bicara tentang Roh Kudus. Roh penghibur yang akan datang. Yesus ngomong, kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ternyata tugas Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa. Jadi bukan sekedar dosa kita sudah diampuni, setelah itu kita terus berbuat dosa. No. Tapi Roh Kudus pekerjaannya menginsafkan kita akan dosa. Oke, pertanyaannya, sudahkah engkau insaf akan dosa-dosamu? Karena kalau itu tidak terjadi, Anda tanya apakah benar Roh Kudus memenuhi dan bekerja di dalam hidup kita. Karena kalau Roh Kudus datang, Yesus ngomong yang Dia kerjakan, Dia akan buat kita insaf akan dosa-dosa kita. Jadi saya berdoa di tahun 2021 ini kita semua insaf akan dosa-dosa kita. Kita semua alami pertobatan yang sejati. Kita semua tinggalkan dosa dan kita semakin dimurnikan dan dikuduskan di hadapan Tuhan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, pertanyaannya mungkin saudara tanya, ngapain kalau Roh Kudus datang menginsafkan dosa? Kenapa Roh Kudus mau menguduskan hidup kita? Sederhana, karena kekudusan adalah syarat masuk di dalam kemuliaan. Atau dengan kata lain, kalau saya boleh katakan sama saudara, dosa adalah penghalang untuk kita masuk dalam kemuliaan. Itu sebabnya ketika Roh Kudus datang, Dia membawa kita masuk di kemuliaan. Dia tahu penghalangnya harus disingkirkan. Apa itu? Dosa kita. Dosa itu yang menghalangi kita gak bisa masuk pada kemuliaan. Jadi ketika Dia datang dalam hidup kita, Dia insafkan kita sama dosa kita. Sehingga kita insaf, kita sadar, kita gak mau lagi. Kita tinggalkan dosa, kita bertobat, kita dikuduskan. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita, pikiran kita, pendengaran kita, perkataan kita, tingkah laku kita dikuduskan. Dengan demikian kita dibawa masuk pada kemuliaan. Doa saya di 2021 ini Anda mengalami kemuliaan Tuhan. From glory to glory, pada kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya buang semua yang kotor dari hidup saudara. Haleluya. Amin. Saya ajak saudara baca Efesus 4 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Lihat, ini yang dinasihatkan firman Tuhan buat kita. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk buka hati. Ini pesan firman Tuhan buat kita, buang dosa. Mencuri itu dosa. Yang mencuri jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Oh, saya berdoa Anda insaf hari ini. Semua yang terikat dengan belenggu dosa, mencuri ini, hari ini belenggu itu dihancurkan. Hari ini Anda dimerdekakan. Hari ini ada pertobatan dan kita insaf akan dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak lagi terus berbuat dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran. Kita bekerja keras, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati, kita diberkati, jadi berkat. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Ayat 29. Apalagi yang harus dilakukan? Janganlah ada perkataan kotor.
keluar dari mulutmu. Jadi ini termasuk salah satunya yang harus diinsafkan. Gak ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, kadang-kadang sebagian orang terbiasa ngomong-ngomong kotor. Kadang-kadang sebagian orang ngomong-ngomong yang menyakiti, omongan yang mengedownkan, membuat orang jadi tawar hati, jadi hambar hatinya. Tapi hari ini saya ajak saudara, mulai hari ini perkataan kita, lidah kita dikuduskan. Sementara Anda berkata-kata, perkataan sudah mendatangkan damai sejahtera. Perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang jadi berkat. Tahukah saudara, itu pekerjaan Roh Kudus. Ia datang, ia menginsafkan kita. Kita perlu diinsafkan, kalau enggak sadar, enggak berubah. Ya, ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ternyata kalau kita berbuat dosa, kita tuh mendukakan Roh Kudus. Saya ajak saudara mulai 2021 ini, kita berhenti mendukakan Roh Kudus. Kita mulai menyukakan Roh Kudus. Doa saya, perkataanmu menyukakan Roh Kudus. Tingkah lakumu menyukakan Roh Kudus. Perenungan di dalam hati dan pikiranmu menyukakan Roh Kudus. Jadi buang semua yang kotor-kotor itu, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 31. Ini petunjuknya. Tolong dengarkan baik-baik supaya kita semuanya insaf. Segala kepahitan. Wow. Kegeraman. Kemarahan. Pertikaian. Dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Wow, kadang-kadang orang berpikir sakit hati hak saya, kecewa hak saya, tapi Tuhan suruh buang. Anda harus insaf, itu mendukakan Roh Kudus. Jadi buang semua yang negatif, buang perselisihan. Kalau di rumah tanggamu, di keluargamu, terus isinya pertikaian, terus isinya perselisihan, terus kegeraman, amarah. Roh Kudus bicara sama saudara, buang semua yang kotor itu. Biarlah hati kita insaf hari ini. Karena tugas Roh Kudus kalau ia datang, ia menginsafkan kita dari dosa-dosa kita. Itu selalu yang dia lakukan. Itu juga yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang di bait suci. Dia ngelihat bait suci dijadikan tempat untuk berdagang, untuk ngaco-ngaco, untuk berbuat yang gak benar. Dia obrak-abrik, dia tunggang balikkan semuanya itu. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, rumahku gak boleh jadi sarang menyamun. No. Tapi rumah Tuhan harus jadi sarang, markasnya Roh Kudus. Tahukah saudara, tubuh kita disebut bait suci Roh Kudus. Saya berdoa tubuh saudara jadi sarangnya Roh Kudus. Benar-benar jadi markasnya Roh Kudus. Benar-benar jadi rumahnya Roh Kudus. Dia betah tinggal di dalam hidup kita. Karena hidup kita hidup yang dikuduskan. Dimulai dari roh kita, tapi setelah itu segenap hidup kita ikut dikuduskan. Amin. Jadi mulai hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh enggak saudara angkat dua tangan seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua belenggu dosa yang ada dalam hidup saudara dipatahkan. Belenggu pornografi dihancurkan. Belenggu perjinahan, perselingkuhan di dalam keluarga dihancurkan. Anda dibebaskan, Anda mengalami kemerdekaan, hidup di dalam kekudusan. Amin. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua kecewa-kecewa, sakit hati, amarah, dendam dibuang dari hati saudara. Diganti dengan kasih, diganti dengan sukacita, dengan pengampunan, sehingga terjadi pemulihan. Saya berdoa saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang gak berkenan di hadapan Tuhan, semua yang mendukakan hati Roh Kudus, semuanya disingkirkan dari hidup kita. Mulai hari ini hidup kita menyukakan Roh Kudus. Ada perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Dan doa saya di tahun 2021 ini, Roh Kudus
memberikan kemampuan ilahi kepada kita untuk hidup kudus. Karena kadang-kadang tanpa kemampuan ilahi dari Roh Kudus itu, kita nggak mampu. Kita tahu kita harus tinggalkan dosa, kita tahu kita harus hidup benar, tapi kenyataannya kita terus gagal. Tapi saya rasakan dalam hati saya, Roh Kudus ya kuat sekali. Dia mau bekerja dalam hidup kita, yaitu di tahun ini dia mau memampukan kita. Dia berikan kemampuan ilahi buat kita hidup kudus. Mari kita baca di dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 33. Lihat janjinya memberikan kemampuan ilahi untuk hidup kudus ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Katakan amin saudaraku. Dan roh yang baru. Katakan amin. Di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow, ini kemampuan ilahi. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Ini Roh Kudus. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Katakan aku mau ya Tuhan. Katakan aku mau ya Roh Kudus. Jadi Tuhan membuat kita bisa hidup melakukan firman Tuhan. Taat sama peraturan dan firman Tuhan. Itu butuh anugerah. Itu butuh kemampuan ilahi. Terima itu dalam nama Yesus. Terima kemampuan ilahi untuk hidup kudus mulai sejak sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu. Supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Ayat 30. Anda lihat, kalau Anda mau dikuduskan sama Tuhan, lihat dampaknya yang akan terjadi ini. Ayat 30, ayat 31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan apa? Merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Jadi saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Roh Kudus benar-benar bekerja dalam hidup kita, memenuhi hati kita, mengambil alih hidup kita, menginsafkan kita dari dosa, sampai di satu titik karya Roh Kudus itu akan membuat kita mual dengan dosa-dosa kita. Bukan cuma kita, enggak berbuat dosa lagi, enggak berbuat yang enggak benar lagi, enggak mencuri lagi. Tapi kita mual sama dosa-dosa kita itu. Mual sama hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Jadi bukan cuma tidak berbuat dosa, tapi mual sama dosa. Benci sama dosa, enggak suka sama dosa. Itu adalah efek yang ditimbulkan ketika seseorang kepenuhan Roh Kudus. Roh najisnya disingkirkan, Roh Kudusnya dibangkitkan. Sehingga ketika kita melihat dosa, kita mual. Wow, saya berdoa karya Roh Kudus yang seperti itu ada dalam hidup saudara. Dikerjakan, diaktifkan dalam hidup saudara. Sehingga Anda tidak mudah lagi tergoda. Karena kalau sudah mual, benci sama hal itu, bagaimana kita jatuh lagi di situ? Kita merdeka, kita bebas. Karena Roh Kudus yang memerdekakan kita. Ini kemampuan ilahi yang dari Tuhan. Nah sekarang ayat yang ke-33. Kalau Anda sudah mengalami seperti itu, Anda siap-siap. Ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan
dibangun kembali. Artinya yang runtuh dibangun kembali, yang sepi akan dihidupkan kembali. Pemulihan terjadi dalam hidup kita. Tahun 2021 ini kalau Anda mau dikuduskan oleh Roh Kudus, maka saya deklarasikan pemulihan besar terjadi. Saya deklarasikan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Amin. Karena itu saya ajak mari saudaraku, jaga hati nurani yang murni. Ini penting loh. Ini penting karena this is the year of the Holy Spirit. Ini tahun Roh Kudus. Anda mau jalan sama Roh Kudus, Anda harus belajar menjaga hati nurani yang murni. Karena kalau kita nggak jaga hati nurani yang murni, sebagian orang nggak bisa membedakan hitam dan putih. Sebagian sudah nggak bisa membedakan lagi yang mana yang salah, yang mana yang benar. Sebagian orang nganggap yang salah benar, yang benar salah, nggak bisa membedakan lagi. Sebagian orang mencuri dan nggak merasa bersalah. Yes, kenapa? Nggak menjaga hati nurani yang murni. Sebagian orang selingkuh, sebagian orang berbuat zina, tetapi kemudian membuat alasan-alasan dalam dirinya sendiri yang merasa it's okay, it's okay. It is not okay. Itu tidak oke. Yang oke itu oke, yang enggak oke itu enggak oke. Jadi saudara dan saya harus belajar menjaga hati nurani yang murni. Karena hal yang sama kalau orang kepenuhan Roh Kudus, kita ngerti yang ini hitam, yang ini putih. Tapi kalau kita enggak kepenuhan Roh Kudus, kita sudah kacau. Ngelihatnya sudah beda. Hati nuraninya enggak murni. Hari ini saya berdoa hati nurani kita dimurnikan. Pikiran kita dikuduskan. Jiwa kita disucikan. Kenapa itu penting? Karena kemurnian, kekudusan syarat untuk kita bisa ngalami naik. Saya bacakan buat saudara Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Wow, ini luar biasa sekali. Jadi ternyata orang yang boleh naik itu enggak semuanya. Di tahun 2021 ini saya mau katakan sama saudara, kemurnian akan membawa jalan saudara tetap naik dan tidak turun. Saya mau katakan sama saudara, kekudusan akan membawa saudara terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Ini yang dialami oleh Abraham. Saya bacakan Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat ini Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Wow, 2021 ini semua penyediaan Tuhan yang sempurna akan dimanifestasikan dalam hidup saudara. Dan Anda mengalami pemeliharaan dan penyediaan Tuhan yang sempurna itu dimulai dari kemurnian. Ini tahun akan membawa perbedaan banyak dalam hidup kita. Ayat terakhir, saya bacakan Yesaya 44 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Ada dua nama di sini. Satu Yakub, yang kedua Yeshurun. Siapa mereka? Kalau Anda teliti di dalam Alkitab, ternyata dua nama ini orang yang sama. Jadi Yakub itu ternyata punya nama Yakub, dia juga disebut Israel, tapi ternyata dia juga disebut Yeshurun. Dan masing-masing nama ini punya artinya sendiri-sendiri. Tapi di ayat ini dua nama disebut, yang satu Yakub, yang satu Yeshurun. Yakub itu saudaraku ketika dia lahir, dia sudah pegang tumit kakaknya. Jalannya liku-liku.
Kita semua ngerti kisah tentang Yakub. Makanya dia disebut penipu, pembohong. Karena dia banyak akalnya, dia suka mengakali orang lain. Tapi yang luar biasa, Allah berurusan dengan Yakub. Dan kemudian hidupnya dikuduskan, hidupnya dimurnikan. Dan kemudian dia diberi nama baru, yaitu Yeshurun. Yeshurun artinya adalah upright. Upright artinya jujur, penuh dengan integritas, bersih. Jadi tadinya hidup sebelumnya penuh liku-liku, sukanya yang nggak benar, bohong-bohong, tipu sana, tipu sini. Tapi sekarang setelah dimurnikan oleh Roh Kudus, dia jadi pribadi yang hidup di dalam integritas, di dalam kekudusan. Itu yang saya doakan terjadi dalam hidup saudara di 2021 ini. Hidup kita dibaharui, hidup kita dipulihkan, hidup kita disegarkan. Yang tadinya penuh dengan noda dan celah, mulai 2021 ini kekudusan, kemurnian, kebenaran Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Mari lanjutkan ayat terakhir, ayat yang ketiga. Begitu Anda mengalami pemurnian itu, ini janjinya. Ini akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Anda perhatikan, ini hujan roh besar akan tercurah. Dan ketika hujan Roh Kudus itu tercurah, lihat yang terjadi. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi ketika engkau dimurnikan dan dikuduskan, Anda siap-siap 2021 ini saya nubuatkan hujan berkat. Hujan berkat yang deras dicurahkan dalam hidup saudara sepanjang tahun. Dihujani sampai basah kuyup dengan berkat Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita.